Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nyoman Salvika Dharmayuda dari bagian endokrin, divisi endokrin, ya, IPDFK BRS Malang, akan memberikan materi dengan judul hipertiroid. Mungkin tidak semua topik akan dibahas di sini, namun sedikit ya, jadi mengenai teori. Nah, ini sedikit disclaimer untuk materi pada kesempatan ini saya ambil dari dua buku ya. Buku pertama yaitu Harrison Principle of Internal Medicine dan buku kedua adalah William Textbook of Endocrinology. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi pada beberapa literatur ya, itu disebutkan memang hipertiroid dan tirotoksikosis itu bisa digunakan silih berganti. Jadi definisinya bisa mirip atau sama gitu. Namun beberapa literatur juga seperti Harrison ya, itu membedakan kedua istilah tersebut. Jadi ada beda dengan antara hipertiroid dengan tirotoksikosis. Nah, di sini saya lebih pribadi ya, lebih cenderung untuk membedakan istilah tersebut karena pada dasarnya tirotoksikosis itu adalah keluhan atau tanda-tanda yang muncul akibat peningkatan hormon tiroid. Ya. Sedangkan kalau hipertiroidisme itu adalah peningkatan fungsi dari kelenjar tiroidnya, jadi ya, peningkatan sintesis dari hormon tiroid seperti itu. Nah, penting untuk membedakan kedua istilah tersebut karena nanti di belakang ya, akan dijelaskan tentang penyebab tirotoksikosis, namun tidak disertai dengan kondisi hipertiroid. Ya, jadi kita mulai dari epidemiologi terlebih dahulu. Untuk hipertiroid ya, ini prevalensinya paling banyak pada wanita. Nah, ini kejadiannya 10 kali lipat lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria. Ya, pada wanita 1-2%, wanita, dan pada pria 0,1-0,2%. Dan penyebab tersering dari hipertiroid ini adalah Graves' disease, ya. Kemudian diikuti dengan toxic multinodular goiter. Nah, untuk Graves' disease sendiri itu sekitar 60-80% kejadian tirotoksikosis. Dan prevalensinya ya bervariasi dari populasi ya. Dan ini menimbulkan faktor genetik ya di sini, dan juga adanya faktor untuk intake dari iodinnya. Jadi semakin tinggi iodin intake itu ternyata dihubungkan dengan peningkatan prevalensi terjadinya Graves' disease. Nah, kita mulai dari fisiologi dari tiroid sendiri. Nah, tiroid ini ternyata asal katanya dari kata tireos ya, dari Yunani ini, tireos yang artinya adalah tameng atau ya pelindung ya. Seperti kita lihat di gambar di sebelah, ada prajurit pakai tameng. Nah, itu tamengnya tuh mirip dengan kelenjar tiroidnya. Nah, jadi tireos dan eidos. Ya, eidos itu bentuk. Dan bentuknya tuh mirip seperti tameng gitu. Jadi ada dua lobes ya, dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus yang ada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau bisa kita seperti ini ya, jadi ada right lobe, ada left lobe yang dihubungkan oleh isthmus di tengah-tengahnya. Nah, untuk kelenjar tiroid sendiri ini dihubungkan dengan isthmus ya, dan dia letaknya ada di anterior dari trakea. Kalau kita lihat dari potongan dari atas ya, potong seperti ini, maka dia trakea, kemudian di depannya ada kelenjar tiroid seperti itu. Dan kalau dari potongan depan, maka dia terletak di antara krikoid, tulang rawan krikoid, dan di atas dari suprasternal notch. Kemudian untuk normalnya tiroid ini sekitar 12-20 gram pada ukurannya. Kemudian highly vascular ya, vaskularisasinya banyak, dan konsistensinya lunak seperti itu. Ini merupakan potongan dari atas, tamak atas, dan ini potongan USG-nya. Ya, jadi untuk fisiologi tiroid sendiri kita lihat di sini. Ya, kita mulai dari tiroidnya. Nah, tiroid ini ternyata distimulasi oleh thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh pituitary anterior atau hipofisis anterior. Nah, hipofisis anterior sendiri juga ternyata distimulasi oleh
hormon yang dihasilkan di hipotalamus, yaitu TRH atau thyroid releasing hormone. Nah, ini kita lihat di sini kalau misalnya hormon tiroid ini kita ambil satu selnya, kemudian kita perbesar, ya, maka yang jadi yang ada adalah thyroid follicle ini. Nah, thyroid follicle ini terdiri dari sel-sel follicle-nya, kita ambil satu, ya, kita perbesar, ya, ternyata gambarnya seperti ini. Jadi di sel follicle ini, ya, terjadi metabolisme dari hormon tiroid secara mikroskopis, ya. Jadi awalnya iodin, ya, iodin itu masuk melalui NIS, atau NIS ini sodium iodide symporter, ya. Jadi sepertinya pasif, ya, tidak perlu bantuan ATP untuk transporter ini. Kemudian setelah iodide masuk, ya, dari kapiler masuk ke dalam sel koloid ini, kemudian dia akan mengalami iodinisasi, ya. Jadi dia akan bersatu dengan tiroglobulin, ya, membentuk, bisa ikatannya satu iodin atau dua iodin, membentuk monoiodotirosin atau diiodotirosin. Jadi satu atau dua iodinnya. Nah, kemudian dengan fasilitasi dari tiroid peroksidase, dia mengalami coupling, ya. Jadi yang dua ketemu satu jadinya 3 triiodotirosin, yang dua ketemu dua jadinya T4 atau tirosin, ya. Kemudian setelah mulai coupling, ya, kemudian dia kembali lagi dari apikal menuju ke sel koloid, dan kemudian dilepaskan ke sirkulasi dalam bentuk itu tadi, bisa 3, bisa 4. Jadi triiodotirosin atau tirosin. Kemudian di sini yang ingin saya bahas, ya, jadi mengenai TSH reseptor. Ya, jadi TSH reseptor ini merupakan jenis atau bagian dari G-coupled protein receptor, ya, GCPR. Nah, GCPR ini unik karena terdiri dari 7 transmembran dan ada bagian yang di dalam sel dan di luar sel. Nah, ini nanti akan kita bahas karena penting untuk patofisiologi dari Graves' disease. Tapi selain itu, ini merupakan reseptor yang stimulasi atau membantu kerja dari sel tiroid ini. Nah, kalau TSH reseptor ini ditempeli oleh TSH, ya, berikatan dengan TSH, jadi TSH berikatan pada TSH reseptor, maka akan ada fungsi-fungsi dari tiroid yang meningkat, ya, seperti metabolisme dari iodin. Ya, dia meningkatkan masukan dari iodin, kemudian meningkatkan ekspresi dari yang memasukkan, ya, jadi simporternya, jadi sodium iodide simporternya ekspresinya ditingkatkan, ya, kemudian meningkatkan vaskularisasi atau blood flow ke tiroid. Kemudian dia juga meningkatkan sintesis hormon tiroid, ya. Kemudian sekresi dari hormon tiroid dia juga ditingkatkan. Kemudian juga selnya, proliferasi dan diferensiasinya juga meningkat. Nah, ini aktivitas ini terjadi jika TSH reseptor tadi ditempeli oleh TSH seperti itu. Nah, hormon tiroid sendiri setelah lepas ke dalam sirkulasi, ternyata dia tidak langsung serta-merta langsung ke target sel, kemudian mengalami aktivasi pada sel atau mengaktifkan sel. Ternyata tidak. Jadi di sirkulasi dia itu akan berikatan dengan istilahnya protein. Jadi hormon tiroid ini dia adalah protein bound kebanyakan. Seperti itu. Nah, hormon tiroid ini itu tadi dari T3 dan T4, ya. Yang paling banyak di dalam darah itu adalah T4, ya, dibandingkan dengan T3. Namun untuk aktivitasnya, ya, di sini kita lihat ternyata di situ potensinya ternyata T3 ini lebih tinggi dibandingkan dengan T4. Jadi untuk kebanyakan yang ada di dalam darah itu T4, tapi untuk yang berpotensi untuk menimbulkan aksi itu ternyata T3, seperti itu. Jadi ada T4 dan T3, dan T4 itu ternyata lebih lama, ya, masa hidupnya dibandingkan dengan T3. Nah, ini tadi saya bicara protein bound. Jadi istilahnya kalau tiroid itu orangnya, nah dia kalau kemana-mana harus pakai kendaraan. Nah, kendaraan itu adalah protein ini. Nah, protein ini ternyata ada 3, ya, tiroglobulin.
kemudian transthyretin atau TTR, yang ketiga adalah albumin. Nah, di sini yang paling kuat ikatannya dengan hormon tiroid adalah thyroxine binding globulin atau TBG ya. Kalau TTR itu tengah-tengah, jadi dia yang bisa berikatan dengan tiroidnya, affinity-nya tengah-tengah. Sedangkan yang albumin itu afinitasnya paling rendah. Nah, tapi karena albumin ini dia jumlahnya paling banyak di dalam darah, maka dia bisa mengikat hormon tiroid sekitar 10% dari total hormon tiroid yang beredar. Sedangkan paling banyak tentu TBG diikuti dengan transthyretin atau TTR. Seperti itu. Terus untuk konsentrasi yang diikat ya, jadi kalau thyroid binding globulin itu kebanyakan mengikat T3 dibandingkan dengan T4, sedangkan untuk transthyretin dan albumin itu ini sama, mengikat T4 dibandingkan T3, dan albumin mengikat T4 dibandingkan dengan T3. Seperti itu, jadi kebalikannya. Tadi kita ngomong ternyata kalau hormon tiroid ini kebanyakan protein bound ya, jadi kebanyakan berikatan dengan protein, bisa itu TBG, TTR, atau albumin itu tadi. Nah, jadi sekitar 90% lebih ya, dari T4 dan 90% lebih dari T3, itu ternyata berikatan dengan protein. Namun, ternyata yang berefek pada sel, dan yang mengalami ekskresi, dan lain sebagainya, dan yang menekan, memiliki efek umpan balik negatif, itu ternyata adalah free hormonnya, jadi yang tidak berikatan dengan protein, ya. Dan yang berikatan dengan protein ternyata cuma sebagai cadangan atau reservoir kalau pada teorinya. Nah, bagaimana aktivitas hormon tiroid di dalam sel? Nah, jadi kalau hormon itu secara prinsip ya, ada yang bekerja di membran sel dan ada yang bekerja di inti sel. Nah, inti sel contohnya hormon tiroid ini, yang lain mungkin ada hormon steroid ya. Jadi hormon tiroid ini fungsinya dia ada di dalam reseptornya ada di dalam sel, di inti sel. Jadi dia di sirkulasi itu diedarkan sebagai T4 dan T3. Setelah masuk ke dalam sel, dia menjadi T3. Nah, T3 nanti akan menempel pada tiroid reseptor ya. Dan tiroid reseptor ini kemudian nanti akan masuk ke dalam inti sel dan istilahnya akan mengakibatkan perubahan dari sequencing dari DNA yang ada di dalam inti sel. Gitu. Nah, untuk mekanisme kompleksnya ya nanti bisa dibaca di situ. Jadi dia akan berikatan dengan tiroid reseptor ya. Tiroid ini terutama T3 yang bentuk aktifnya ya. Dia berikatan dengan tiroid reseptor. Kemudian dia juga menempel pada retinoid X reseptor. Terus kemudian pada bagian yang akan dibaca ya dan akan dibaca dari MRA itu ada bagian namanya TRE yaitu thyroid hormone response element. Nah, itu nanti akan menyebabkan perubahan dari proses translasi dari DNA yang ditempeli oleh thyroid reseptor ini. Jadi seperti itu. Jadi dan thyroid reseptor di sel-sel itu dia banyak macamnya tergantung dari sel, sehingga kerjanya itu luas dan berbeda-beda. Jadi mungkin tidak kita sebutkan di sini, nanti kalau manifestasi klinis ya mungkin nanti akan disebutkan di materi yang berikutnya. Nah, untuk etiologi penyebab hipertiroid sendiri ya, jadi itu tadi di awal sempat disinggung bahwa ada bedanya hipertiroid, tirotoksikosis dengan hipertiroid dan tirotoksikosis tanpa hipertiroid. Nah, itu untuk membedakan etiologi dari penyebab hipertiroid tersebut. Nah, kalau hipertiroid saja ya, maksudnya tirotoksikosis dengan hipertiroid itu etiologinya ada Graves' disease ya yang paling sering. Kemudian toxic multinodular goiter, kemudian toxic adenoma, ya kemudian ada metastase tapi yang functioning ya. Kemudian mutasi pada TSH reseptor itu tadi, kemudian mutasi pada tadi ada G-coupled protein receptor itu TSH ya. TSH itu adalah G-coupled protein receptor. Nah, yang subunit alfanya kalau ada mutasi di situ itu namanya McCune-Albright syndrome. Cuman jarang ya. Saya juga nggak pernah nemukan. Kemudian ada stroma ovari. Nah, kemudian ada obat-obatan ya yang menyebabkan peningkatan dari sintesis dari hormon tiroid. Contohnya
misalnya amiodaron ya, karena dia mengandung iodin. Gitu. Jadi misalnya sudah ada kelainan di tiroid ini, kemudian dia ekses dari iodin, maka dia bisa meningkatkan sintesis dari tiroid tersebut. Nah, kemudian ada tirotoksikosis yang tidak disebabkan oleh hipertiroid. Contohnya yang paling banyak biasanya tiroiditis atau radang. Jadi karena ada radang pada kelenjar tiroid, ada destruksi pada sel koloid, maka kontennya akan lepas dan masuk ke dalam sirkulasi. Nah, itu terjadi tirotoksikosis di situ, namun tidak disertai dengan peningkatan dari sintesis hormon tiroid. Sehingga ini disebutnya biasanya adalah tirotoksikosis without hyperthyroidism. Nah, kemudian yang terakhir ya, ada secondary hyperthyroidism. Ini kalau secondary berarti penyebabnya kebanyakan ada di hormon yang tropinnya. Jadi kalau pada sini berarti kelainannya ada di anterior hypophysis yang produksi TSH. Nah, biasanya kelainan-kelainan ini sesuai dengan peningkatan dari hormon TSH. Jadi hormon tiroidnya meningkat dan TSH-nya juga meningkat. Seperti itu. Yang lain ya, jadi ada juga chorionic gonadotropin secreting tumor. Jadi tumor-tumor kandungan ini ya, chorionic, dan dia mensekresikan gonadotropinnya. Jadi dia mensekresikan hormon tropin, hormon TSH-nya. Dan juga ada gestational tirotoksikosis ya. Nah, kita bahas penyebab yang paling sering, yaitu Graves' disease. Jadi tadi sempat disinggung tentang TSH reseptor, di mana TSH reseptor ini adalah key coupled protein receptor yang terdiri dari dua subunit. Yang di ekstraseluler itu subunit alfa yang di atas, dan yang di intraseluler dan transmembran itu yang subunit beta. Nah, ini merupakan cikal bakal dari autoantigen yang menjadi patofisiologi dasar dari Graves' disease. Jadi kita tahu bahwa ini tadi ada TSH reseptor ya, kemudian dia subunit alfa dan subunit beta ini dihubungkan oleh ikatan disulfide. Nah, awalnya kalau dulu saya belajar, kalau Graves' disease itu selalu dikatakan ada thyroid receptor antibody. Tapi ternyata istilah yang lebih pas itu adalah antigen atau antigen, karena dia sebenarnya bukan merupakan suatu antibody. Jadi pada TSH reseptor yang mengalami modifikasi proteinnya, itu dia mudah lepas. Jadi subunit alfanya lepas dari subunit beta. Nah, subunit alfa yang lepas ini ketika dia mengaktifasi dari TSH reseptor yang lain, nah itu yang dinamakan dengan TSH reseptor antibody. Sehingga ini merupakan dasar dari patofisiologi dari Graves' disease. Nah, apa saja faktor-faktor yang dapat memodifikasi protein yang ada pada TSH reseptor? Jadi faktornya tadi ada faktor lingkungan ya, jadi pemberian iodin, kemudian merokok, minum alkohol, stres, ya, infeksi. Ini ada faktor genetik juga, jadi genetik yang menimbulkan atau mengcoding dari TSH reseptor, kemudian tioglobulin, kemudian human leukocyte antigen, cluster deficient factor 25, 40, dan lain-lain. Kemudian juga ada faktor esensial ya, seperti tadi kebanyakan Graves' disease ini terjadi pada wanita dan kehamilan ya, atau parity, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang topik hipertiroid ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan atau ada masukan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Saya kira itu, saya pamit, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam.